Pusaka adalah salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan yang berada di Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong. Masjid ini didirikan oleh Khatib Dayan dan Sultan Abdurrahman yang dibantu oleh Kerajaan Banjar yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Suryansah pada tahun 1625 Masehi. Aku nggak tahu di mana tuh Masjid Pusaka. Saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Aku nggak tahu apa itu pusaka. Tahu seperti Tajal, Makam Penghulu Rasid, sama Masjid Pusaka yang satunya apa itu? Yang untuk yang dipeluk itu namanya? Oh iya itu, yang tiang bisa dipeluk. Kalau situs di Banualawas itu yang saya tahu Masjid Pusaka, Makam Penghulu Rasid, dan Tajal, tempat pemandian atau tempat orang-orang yang datang ke sana untuk ya semacam mengambil berkah lah menurut kepercayaan mereka. Masjid Pusaka ini memiliki beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Peninggalan-peninggalan yang ada di sana diantaranya Makam Penghulu Rasid. Penghulu Rasid adalah seorang pejuang Muslim yang lahir pada tahun 1815 Masehi di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua. Beliau adalah pejuang Muslim yang bangkit berjuang melawan Belanda dalam Perang Banjar. Beliau meninggal pada tahun 1861 Masehi dan dimakamkan tanpa kepala di lokasi pemakaman Masjid Pusaka Banualawas. Selain itu, peninggalan sejarah yang berada di lokasi Masjid Pusaka Banualawas adalah petaka, yang mana petaka ini dibuat oleh Khatib Dayan dan Sultan Abdurrahman, yang mana dahulunya petaka tersebut diletakkan di atas puncak kubah masjid, yang sekarang petaka tersebut diabadikan dan diletakkan di bagian belakang Masjid Pusaka. Dan yang tak kalah menarik, di sekitar Masjid Pusaka adalah keberadaan dua tajau yang diletakkan di depan masjid tersebut. Dari sekian banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sekitar Masjid Pusaka Banualawas, tajau inilah yang paling lama usianya dibandingkan yang lain. Tajau ini memiliki usia sekitar 600 tahun dan lebih tua 200 tahun dari Masjid Pusaka. Pada awalnya, tajau ini adalah milik suku Dayak yang dahulu berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk memandikan anak-anak mereka, yang mana suku Dayak tersebut masih menganut kepercayaan Kaharingan. Setelah agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan, khususnya Banualawas, maka sebagian besar masyarakat suku Dayak memeluk agama Islam. Dan bagi mereka yang masih menganut keyakinan Kaharingan, pergi meninggalkan desa setempat. Atas musyawarah tokoh adat Dayak dengan Khatib Dayan dan Sultan Abdurrahman beserta tokoh-tokoh Muslim lainnya, maka mereka sepakat kalau tajau tersebut diserahkan kepada kaum muslimin yang letaknya dari zaman awal mula peletakan tajau sampai sekarang tidak pernah berpindah tempat sama sekali. Manakala Masjid Pusaka dibangun pada tahun 1625 Masehi, maka fungsi tajau tersebut menjadi tempat wudhu bagi orang yang mau melaksanakan sholat di masjid tersebut. Seiring dengan perputaran waktu, maka keberadaan tajau telah dikeramatkan oleh masyarakat luas. Konon kabarnya, air tajau tersebut dapat menjadi pengobatan alternatif oleh warga setempat, sehingga banyak dari masyarakat yang berkunjung ke tempat ini untuk mengambil air tajau tersebut yang digunakan untuk mengobati penyakit atau mengambil berkah dari air tersebut. Dan ada juga orang tua yang membawa anaknya ke tajau tersebut untuk memandikan anaknya. Selain itu, ada juga sebagian orang yang memasukkan uang ke dalam tajau. Menurut mereka,
Uang itu dimasukkan bertujuan untuk melancarkan rezeki mereka. Oleh sebab itu, keberadaan dan fungsi dari tajau tersebut perlu mendapatkan arahan oleh tokoh agama agar tidak menyeret masyarakat ke arah yang musyrik dan bertentangan dengan syariat Islam.